Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Ulumiyah. Hari ini kita akan melanjutkan materi PKN untuk semester genap. Kalau kemarin kita sudah belajar bersama terkait dengan keberagaman melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan penyebab atau faktor mengapa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa. Hari ini kita akan melanjutkan itu dengan subtema adalah dampak atau manfaat dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perlu diketahui anak-anak bahwa keberagaman tidak selalu dimiliki oleh setiap bangsa. Hanya bangsa-bangsa tertentu yang memiliki keberagaman luar biasa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia seperti yang kita bahas kemarin memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, mulai dari sisi agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Katolik ya. Ini adalah keberagaman dari sisi agama. Dari sisi budaya, tentu banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Di Jawa saja misalkan budaya pernikahan sudah berbeda-beda. Ada istilahnya ngunduh mantu dan sebagainya. Di luar Jawa belum tentu ada. Tetapi di luar Jawa ada budaya lain terkait dengan pernikahan. Atau misalkan di Kalimantan punya budaya berburu misalkan ya, atau budaya yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di sana dalam keseharian. Belum tentu berburu bersama misalkan yang ada di Kalimantan, misalkan ada di Pulau Jawa. Nah, ini yang dimaksud keberagaman. Dari sisi makanan kita juga memiliki keberagaman yang luar biasa. Ini ya, jadi keberagaman. Nah, kira-kira manfaat atau dampak yang terjadi dari keberagaman itu apa? Banyak manfaat atau dampak yang terjadi dari sisi keberagaman Indonesia. Yang pertama, manfaat atau dampak yang terjadi dari keberagaman yang ada di Indonesia adalah melatih sikap toleransi. Melatih sikap toleransi. Perlu dicatat ya. Satu adalah melatih sikap toleransi. Sikap toleransi yang dimaksud itu bagaimana? Melatih sikap toleransi bagaimana? Karena beragam berbeda-bedanya kondisi masyarakat di Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita menjadi negara kesatuan, sama-sama bangsa Indonesia, maka kita harus bersikap saling toleran. Harus bersikap saling toleran. Misalkan dari sisi keberagaman agama. Ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau merayakan rutinitas beragama, tentu umat agama lain harus menghormati itu. Ini bagian dari sikap toleransi. Umat agama lain tentu harus memberikan ruang kepada umat Islam. Sebaliknya, ketika umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu melakukan ritual keagamaan, tentu umat Islam harus memberikan ruang untuk itu. Umat Islam harus menghormati itu, ataupun agama lain harus menghormati pemeluk agama lain yang sedang melakukan peribadatan. Ini adalah salah satu sikap toleransi yang lahir karena keberagaman di Indonesia. Contoh misalkan orang Sumatera yang datang ke Jawa, misalkan ke Yogyakarta, tentu mereka harus menghormati adat istiadat yang ada di Yogyakarta ya. Ini karena merupakan salah satu wujud sikap toleransi. Tentu tidak serta-merta apa yang menjadi adat istiadat atau kebiasaan yang ada di tempat asal belum tentu boleh dilakukan di tempat yang baru. Ini adalah salah satu bentuk toleransi yang harus dilakukan karena keberagaman yang ada. Begitu ya. Ini adalah manfaat keberagaman yang pertama, yaitu memupuk sikap toleransi. Kemudian yang kedua adalah
keberagaman di Indonesia, manfaatnya yang kedua adalah sebagai identitas bangsa di mata internasional, ya, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman kita yang luar biasa membuat identitas kita begitu luas di mata internasional. Suatu contoh, misalkan saya contohkan, suku asli Australia adalah suku aborigin. Suku aborigin ini menjadi salah satu identitas Australia di dunia internasional, ya. Hal ini sama dengan Indonesia. Misalkan suku Jawa, kemudian suku Melayu, suku Dayak, suku Baduy dan lain sebagainya, di mata internasional ini menjadi identitas bangsa Indonesia. Ketika di mata internasional mendengar suku Baduy, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, suku Melayu, berarti ini adalah, oh, ini adalah identitas Indonesia. Ini menjadi identitas. Tari lilin, tari piring, kemudian tari-tari yang lainnya, gambyong dan sebagainya, ini juga menjadi identitas karena hanya ada di Indonesia, sehingga menjadi identitas Indonesia di mata internasional. Tari-tari itu berasal dari berbagai negara. Cara berpakaian, ya, cara berpakaian misalkan orang Jawa cenderung berbatik, kemudian orang-orang yang hidup di perkotaan cenderung berkemeja dan sebagainya. Misalkan ini adalah budaya. Batik itu budaya Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia dari sisi pakaian ini juga menjadi identitas Indonesia di mata internasional, termasuk keberagaman pulau yang ada, Pulau Bali, Pulau Borneo, Kalimantan, kemudian Andalas di Sumatera. Ini juga menjadi identitas bangsa Indonesia di dunia internasional dari sisi keberagaman. Makanan pun seperti itu, nasi goreng, sate, ini juga menjadi keberagaman yang ada di Indonesia dari sisi makanan, kemudian menjadi identitas. Kalau orang luar negeri, ya, orang luar negeri melihat atau memakan, mendengar di sana sate, misalkan tempe ataupun nasi goreng, mereka akan ingat, oh, ini identitas Indonesia. Perlu Anda ketahui, ya, cerita dari dosen saya bahwa di bandara Belanda, ya, di Amsterdam, ibu kota Belanda, di bandara itu dijual tempe bacem. Tempe bacem itu khas mana? Khas Jawa, khususnya Yogyakarta. Nah, tempe bacem di Belanda itu menjadi makanan mewah. Kenapa? Karena merupakan khas atau identitas Indonesia, tidak ada di negara sana. Begitu. Indomie itu produk mie instan Indonesia, itu juga menjadi identitas di beberapa negara, termasuk di Afrika, banyak sekali. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah memupuk sikap nasionalisme. Karena keberagaman itu termasuk kekayaan, keberagaman itu termasuk kelebihan, maka sebagai bangsa Indonesia tentu harus menjaga kekayaan itu, menjaga keberagaman itu. Sehingga apa? Ketika bangsa Indonesia sama-sama menjaga keberagaman itu, maka sikap nasionalisme akan muncul, sikap cinta tanah air akan muncul. Ini kekayaan tanah air saya, maka harus dijaga. Ini yang dimaksud dengan dampak atau manfaat keberagaman yang berupa memunculkan sikap nasionalisme. Kalau Anda memahami, bisa memaknai keberagaman sebagai hal yang positif, maka sikap nasionalisme kita akan secara otomatis muncul. Kita akan sayang, kita akan eman ketika budaya tertentu di Indonesia hilang. Ya, budaya gotong royong hilang. Kemudian budaya yang khas di Indonesia hilang. Kita akan eman, begitu ya. Maka biar sebagai bentuk sikap nasionalisme kita harus menjaga keberagaman dari berbagai sisi yang ada di Indonesia itu. Kemudian manfaat yang terakhir, ya, dari keberagaman di Indonesia adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa disadari, Mas, Mbak, bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini justru menjadi alat pemersatu bangsa. Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua,
menjadi semboyan yang luar biasa ampuh untuk menjaga persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi perbedaan keberagaman ini yang luar biasa banyak, jika tidak disikapi dengan baik maka akan rentan membuat perpecahan. Tetapi dalam konteks Indonesia, salah satunya karena ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, justru keberagaman yang ada di Indonesia ini membuat Indonesia bersatu. Keberagaman di Indonesia ini membuat masyarakat memiliki nilai persatuan yang luar biasa. Ya, tidak membedakan suku bangsa. Papua, Ambon, kemudian di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Bali, ini adalah suku-suku yang berbeda tetapi memiliki identitas sama di mata internasional, yaitu bernama bangsa Indonesia. Sehingga persatuan dari keberagaman ini justru saat ini tumbuh subur karena terdongkrak, terbantu, kemudian tertopang oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Untuk yang anak baca silahkan merangkum, kemudian dikirimkan ke saya. Kemudian untuk anak-anak yang tinggal di pondok pesantren juga silahkan merangkum materi yang kita pelajari bersama ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.